satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita senantiasa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Gandol Gusti senantiasa. Amin. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Hidup
sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh melangkah di dalam penyertaan Tuhan, Ya Yesus. di dalam kasih setia-Mu, Amin. dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, berikan hati kami yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh dipuaskan Bapa. Kami bersyukur, tuntun kami dengan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Shalom, ada sukacita pagi hari ini? Amin. Ada sukacita, mari lambaikan tangan sukacita. Haleluya. Kita bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini Bapak, Ibu, dan juga kita semua boleh berada untuk boleh beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Baik, dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, terkadang kita sudah berdoa, tapi kita belum mendapatkan apa yang sudah kita minta. Benar nggak Bapak Ibu? Pada waktu kita punya pergumulan, pada waktu kita punya permasalahan, pasti kita berdoa. Karena kita yakin bahwa dengan kita berdoa, kita boleh memohon apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi terkadang, ya saya izin ya Pak ya kan, biar Mas Jojo biar lebih enak dengan nggak terlalu jauh. Nah, ya. Baik, dalam setiap kehidupan kita saya yakin semua pasti punya yang namanya sebuah pergumulan. Benar ya? Dan di dalam pergumulan ini kita sebagai orang yang percaya, kita pasti punya senjata. Senjata kita apa? Lewat doa. Benar Bapak ya? Kalau bagi orang yang punya masalah, bagaimana Pak? Kita pasti kan, ya sudah doa saja. Ya sudah doa saja. Benar nggak? Dan pada waktu kita berdoa, ya kita mendapatkan beberapa jawaban dari Tuhan. Yang pertama, pada waktu kita berdoa, yes, langsung dikabulkan sama Tuhan. Benar ya? Pada waktu kita berdoa, juga pernah tidak. Kita sudah doa sama Tuhan, tapi kok belum ada yang namanya jawaban daripada apa yang kita minta. Benar ya? Ataupun yang ketiga, pada waktu kita berdoa, ada yang namanya masa tunggu, atau kita masih belum mendapatkan jawaban dari doa tersebut. Kalau dalam firman Tuhan, beberapa tokoh mengalami di dalam masa tunggu. Salah satunya adalah Abraham. Abraham sudah berdoa minta keturunan. Ya katanya, tetapi tunggu. Benar ya? Sehingga pada waktu usia abad 75 menerima janjinya Tuhan, tapi pada usia 100 tahun Abraham baru mendapatkan keturunan. Berapa tahun Bapak Ibu menunggunya? 25 tahun. Kemudian Yusuf pada usia 17 tahun. Ya, Yusuf mimpi matahari, bulan dan bintang dengan juga berkas-berkasnya itu semua tunduk sama Yusuf. Tapi pada usia 17 tahun apakah Yusuf menerima janji Tuhan? Enggak. Tambah masuk sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian masuk ke penjara. Ada masa tunggu sehingga pada waktu usia Yusuf 30 tahun, ya, baru Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Orang kepercayaannya Firaun. Ada masa tunggu. Dan pagi hari ini mungkin Bapak Ibu sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong ubahkan suamiku, tolong ubahkan istriku, anakku. Tuhan, tolong sembuhkan penyakitku. Tuhan, tolong ini ekonomi. Tapi di dalam doa-doa yang sudah kita mohon dan kita panjatkan sama Tuhan, apa langsung kita menerima setiap yang sudah kita doakan? Ada yang namanya proses kehidupan atau masa tunggu. Benar ya? Karena kita tahu bahwa menunggu adalah sesuatu yang membosankan.
Ini kita baca. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, dan menunggu ini butuh yang namanya kepercayaan. Juga menunggu ini butuh yang namanya kesetiaan. Menunggu butuh waktu. Kesimpulannya, orang yang menunggu itu harus punya pengharapan. Pada waktu kita menunggu tidak ada pengharapan, akan sia-sia di dalam masa kita menunggu. Dan juga di dalam menunggu kita butuh namanya kepercayaan dan juga kesetiaan. Pada waktu kita nggak setia dalam masa penantian atau masa timbul yang namanya alternatif lain. Benar nggak? Saya sering pelayanan di pelosok-pelosok Bapak Ibu. Dan pada waktu saya pelayanan mendoakan beberapa orang yang pernah mengalami sakit penyakit. Terus dia cerita, saya ini sudah sakit lama bertahun-tahun. Saya sudah doa sama Tuhan Yesus, tapi kok gak sembuh. Itu loh tetangga saya ngasih tahu, di situ ada orang pinter, disowok bisa langsung sembuh. Kira-kira kita menunggu jawaban ini dari Tuhan Yesus atau cari jalan pintas, Bapak Ibu? Pada waktu kita mencari jalan pintas, berarti kita sudah gak percaya sama Tuhan. Kita sudah menyangkal iman kita sama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu kita meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus dengan hal-hal yang sepele, berarti kita apa sudah? Tanda tangan masuk neraka. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Mungkin pada waktu kita berdoa belum disembuhkan, kita punya pergumulan belum disembuhkan, tetap berharap sama Tuhan. Pada waktu kita berharap, ada kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Kita baca firman Tuhan. Oke, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Di mana dalam setiap kehidupan kita yang mengalami proses kehidupan ini, kita butuh yang namanya kekuatan, Bapak Ibu. Dan kita tahu kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena firman Tuhan juga mengatakan, terkutuklah manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika di dalam masa penantian ini tadi kita yakinlah bahwa segala sesuatu di dalam apa? Kedaulatannya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Ada masanya, ya. Dalam segala sesuatu ada waktu dan masanya. Percaya, ada rancangan Allah yang terbaik dalam segala sesuatu. Oleh karena itu tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita tahu bahwa waktu dan masa ini di dunia ini terbatas. Ada waktu dan masanya. Itu di dalam artinya kalau masa dengan jam saat ini, detik ini, hari itu adalah kronos. Sedangkan Kairos adalah waktunya Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, ada masanya. Mungkin masih kecil, balita, remaja. Oh, sekarang sudah dewasa. Oh, sekarang sudah menikah. Benar nggak Bapak Ibu? Ada masanya, ada waktunya. Sama dengan pergumulan yang Bapak Ibu doakan, itu juga ada waktunya Tuhan menjawab. Dan semua itu ada di dalam rencananya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, saya kasih analogi yang mudah dimengerti. Bapak Ibu tahu kupu-kupu? Sebelum kupu-kupu adalah apa? Ulat. Habis ulat apa? Kepompong. Kepompong baru jadi kupu-kupu. Ada waktunya ya Bapak Ibu? Ada. Pada waktu masih dalam kepompong, aduh ini kok lama sekali ya, kok tidak keluar-keluar. Kita ambil silet misalnya, kita gunting.
kita bantu agar popok itu bisa terbuka. Akhirnya apa? Mati. Sama pada waktu Bapak Ibu mengalami pergumulan, permasalahan, ada masanya, percayalah Tuhan itu pasti akan memberikan kekuatan dan Tuhan pasti menolong. Karena kita yakinkan setiap firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan dari kalau dalam masa penantian ini butuh namanya pengharapan, kita akan membaca ya. Apa yang harus kita lakukan dalam masa tunggu. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau pengharapan adalah jangkar, maka iman itu adalah rantainya. Hidup kita adalah kapalnya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Gini Bapak Ibu, dalam segala sesuatu ya, kita kan pasti pengen apa yang sudah kita doakan, kita minta, Tuhan menjawab dan mengabulkannya. Tapi kita juga tahu ada yang namanya kedaulatannya Tuhan. Kita tidak bisa maksa Tuhan, karena segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sehingga dalam masa penantian ini kita cuma bisa apa? Percaya dan berharap sama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu apa Bapak Ibu? Jangkar. Benar ya? Dan hidup kita ini contohnya ya, ada sebuah kapal. Ya, contohnya kita punya rencana, kita punya tujuan, dan kita punya, oh Tuhan tolong kabulkan doaku. Contohnya hidup kita sebagai kapal, pasti kapal ini tadi ya, kalau berada di tengah laut, dia akan terombang-ambing. Benar ya? Nah, terombang-ambing, dan kalau ombaknya besar mungkin bisa tenggelam. Kalau masalah kehidupan itu gelombang kehidupan itu semakin keras, mungkin bisa bingung, bisa putus asa, bisa bagaimana ini Tuhan, benar kan? Otomatis kapal ini tadi agar tidak terombang-ambing, dia harus melemparkan sebuah jangkar, benar ya? Dan jangkar ini pada waktu tertancap di dasar laut, maka ada pengikat antara jangkar dan kapal tersebut adalah rantainya. Benar enggak? Kalau cuma jangkar dilemparkan cemplung gitu, nggak ada pengikatnya, berguna nggak? Nggak berguna. Pada waktu kapal ini terombang-ambing, dia harus melemparkan sebuah jangkar ke dasar laut, dan itu harus ada pengikatnya adalah rantai. Benar ya? Pada waktu kita melempar jangkar ke dasar laut, itu ada sebuah harapan, karena pengharapan itu adalah sau yang kuat. Pada waktu kita lempar jangkar terus ke dasar, saya mau tanya Bapak Ibu, kita lihat jangkarnya enggak? Saya mau tanya, kita lihat jangkarnya enggak? Benar, kita enggak lihat jangkarnya. Tapi antara jangkar dan kapal itu ada rantai yang mengikat jangkar tersebut, sehingga kita yakin bahwa kapal ini tidak terombang-ambing dan jangkar ini tidak lepas. Kenapa? Ada rantai. Kalau jangkar itu adalah ibarat pengharapan, rantai itu adalah ibarat iman kita gitu Bapak Ibu. Iman ini yang mengikat pengharapan itu. Kita cuma bisa berharap, tapi kita tidak beriman, kita nggak tahu apa terjadi. Akhirnya kita tidak mendapat apa yang kita harapkan. Sehingga pada waktu kita berharap, itu harus diikat dengan iman kita. Dan apa sih iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah ini, pengharapan itu butuh yang namanya iman. Ini loh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nih, kita nggak tahu, harapan itu kita nggak tahu, karena di dasar laut seperti jangkar tadi. Kita berharap Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong ini kabulkan doa saya, Tuhan tolong ini anakku,
besok mau sekolahnya gimana, biayanya, kuliah, kita belum melihat. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Itu butuh iman kita. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana iman kita ini dapat timbul kalau tidak pernah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu. Ini yang menentukan setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kenapa sih pada waktu mengalami pergumulan seringkali kita juga lemah. Pada waktu kita mengalami persoalan terkadang kita juga bingung bagaimana. Tapi pada waktu kita dikuatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu mengalami pergumulan permasalahan, firman Tuhan itu menjadi remeh. Pada waktu pergumulan itu masuk, kita tahu firman Tuhan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Pada waktu menghadapi pergumulan permasalahan, akhirnya firman Tuhan juga masuk lagi. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ini sehingga ibadah ini sangat berguna, mengandung janji, kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai menjauhkan dari ibadah, dari pertemuan-pertemuan dibiasakan. Jangan sampai, Bapak Ibu. Ibadah mengandung janji. Dan ibadah yang sejati apa? Bukan cuma sekedar hari Minggu datang ibadah, tapi mulai dari Senin sampai Sabtunya itu loh. Itu juga menentukan ibadah kita di hadapan Tuhan. Seringkali apa? Hari Minggu, oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Minggunya, Senin sampai Sabtunya enggak karu-karuan. Itu bukan ibadah. Ibadah setiap hari, setiap kehidupan kita untuk mencerminkan karakter Kristus. Itu adalah ibadah kita yang di hadapan Allah. Sehingga pada waktu kita beriman, ya, itu menimbulkan kekuatan, tahan uji dalam setiap kehidupan kita, karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Ini melatih iman kita untuk tetap berharap ini loh kepada Tuhan. Roma pasal 5 ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa Bapak? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini loh, pengharapan itu gak pernah mengecewakan, asal ya harapan kita benar dan harapan kita tertuju kepada Tuhan. Pengharapan akan mengecewakan kalau apa? Berharapnya yang salah, yaitu kepada manusia. Nah, ini saya mau cerita kesaksian. Pada waktu saya pelayanan di pelosok, ya di desa-desa, ada seorang ibu yang kecewa. Aku tidak mau ke gereja lagi. Loh, kenapa? Aku istilahnya kayak waleh ya, dengan bahasa Jawanya waleh atau gimana? Sudah judek sudah. Nah, karena dia punya anak, ya. Dan dia sudah berdoa sama Tuhan, nanti anakku ini menjadi penopang dalam masa tua. Jadi dia berharapnya itu sama anak. Berharapnya nanti kalau sudah masa tua, mohon maaf, disuplai sama anaknya, setiap bulan dapat dari anaknya, dan juga pokoknya mendapatkan sesuatu dari anaknya. Dan dia berharap anak ini investasi. Pada waktu kecil tak didik, tak sekolahkan, tak biayai. Nanti kalau pada usia lanjut, usia senja, gantian anakku yang nolong aku. Ya memang tidak salah. Sebagai seorang anak harus hormat dan taat kepada orang tuanya dan juga mengayomi. Tapi hati-hati, jangan motivasi kita berharap kepada manusia, tidak kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kecewa. Sama, ibu ini harapannya bukan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, sampai putih rambutku Tuhan menggendong
Aku itu kata firman Tuhan. Tapi dia percaya bukan sama gandol Gusti, gandol anak. Pada waktu dia berharapnya kepada anak, dia kecewa. Dan ternyata anaknya ini juga belum sukses. Dalam rumah tangganya belum sukses. Dan tiap hari ini anak ini juga kekurangan. Sehingga mau tidak mau ibunya ini juga berkekurangan. Yang diharapkan sia-sia. Itulah Bapak Ibu. Sehingga pada waktu kita berharap, jangan berharap kepada manusia. Pada waktu kita berharap kepada manusia, kita akan dikecewakan. Karena janjinya manusia itu seringkali apa? Diingkari. Tapi janjinya Tuhan ya dan amin. Janji itu teruji seperti emas yang murni. Jadi kepada waktu kita berharaplah kepada Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kita berharap kepada Yesus, ini tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah di dalam rencananya Tuhan. Dan rencananya Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kenapa sih terkadang kok ada yang namanya masa tunggu atau masa penantian di dalam kita menerima janji Tuhan? Kalau kita pasti pengennya instan, cepat, benar nggak Bapak Ibu? Tapi kita tahu Tuhan itu punya rencana. Kalau contohnya dikasih instan, langsung. Contohnya juga analoginya sekarang. Makanan-makanan yang instan, sehat ya saya mau tanya? Nggak sehat. Memang cepat, benar kan? Enak, mungkin enak, tapi banyak sesuatu yang kurang sehat sehingga banyak orang yang sakit karena apa? Makan makanan fast food, junk food, instan itu tadi. Tapi pada waktu kita mengelola makanan dengan baik dan benar, dengan sayuran yang segar, mungkin butuh proses, butuh waktu, tapi menjamin kesehatan dalam hidup kita. Sama, pada waktu kita langsung menerima, dapat. Tidak ada proses dalam kehidupan kita, iman kita bertambah di dalam Tuhan. Pada waktu ada waktunya, kita melihat seperti Yusuf pada usia 17 tahun dia mendapatkan mimpi. Tapi kenapa? Kok nggak langsung dapat apa yang dikehendaki dalam mimpinya tersebut? Ada prosesnya 17 tahun. Sehingga di usia 30 baru Yusuf jadi penguasa selain Firaun. Orang kepercayaan Firaun ada prosesnya. Karena pada waktu keluar dari sumur misalnya, itu masih juga dendam. Waduh, aku sama saudara-saudara dimasukkan sumur ya, dimasukkan sumur, sekarang akhirnya aku jadi budak. Mungkin masih ada rasa mantel, iri hati, juga mungkin kecewa sama saudara-saudaranya. Sehingga pada waktu dimasukkan ke dalam penjara pun, ya, Yusuf masih apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Buktinya apa? Dia ngomong sama, disitu kan ada juru makanan, sama ada juru minuman, benar ya? Dan juru makanan dipenggal dan juru minumannya yang dilepaskan. Jadi dia ngomong apa? Juru minuman, tolong ya, titip. Nanti kalau kamu ketemu Firaun, ya, ngomong, aku udah bisa menafsirkan mimpi. Berarti dia punya namanya rekomendasi dari juru minuman. Dia mengandalkan juru minuman untuk apa? Berbicara sama Firaun. Tapi apakah juru minuman langsung ngomong sama Firaun, Bapak Ibu? Enggak. Ada waktu dan masa. Sehingga kalau di firman tadi Bapak Ibu bisa baca, maka Yusuf dilupakannya. Baru 2 tahun kemudian Firaun mimpi, baru ingat, oh iya, berarti apa? Ada waktunya. Ini loh, ada masa. Karena pada waktu itu hati Yusuf mungkin belum beres,
Tapi setelah hati Yusuf beres mengampuni saudara-saudaranya, baru proses itu berjalan dengan baik. Sehingga pada waktu masa penantian kita bisa koreksi. Kenapa sih kita sudah doa sama Tuhan, kok Tuhan belum menjawab? Kita sudah minta sama Tuhan, kok belum mendapat apa kita minta? Kita bisa koreksi di dalam masa penantian itu. Ada nggak sesuatu yang menghambat pertolongan Tuhan? Salah satu adalah kepahitan, Bapak Ibu. Kepahitan dan tawar hati ini tidak kelihatan. Kalau dosa membunuh kelihatan, dosa mencuri kelihatan, dosa berzina kelihatan, benar nggak? Tapi dosa yang tidak kelihatan apa? Menyimpan kepahitan, kecewa sama seseorang, mantel, lihat mukanya, aduh, akhirnya mending nggak lihat mukanya, benar nggak? Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, tapi orang nggak tahu hati kita, dan Tuhan yang tahu hati kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah barang siapa yang ada dalam hatimu, bereskan hati. Ini loh. Sehingga pada waktu masa penantian, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah berpengharapan. Benar ya? Poin pertama adalah pengharapan. Kedua adalah iman, beriman. Nah, poin yang ketiga apa? Berdoa. Ini Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sehingga di dalam masa penantian itu ada waktunya Tuhan terus berdoa dengan jemu-jemu. Jangan kita cuma doa Tuhan, tolong, habis itu sudah capek karena gak ada jawaban Tuhan. Tapi apa? Tidak jemu-jemu, terus menerus, to be continue. Itu. Dan pada waktu kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kedagingan kita ini itu dirontokkan sama Tuhan. Ego kita itu dirontokkan pada waktu kita berdoa. Karena pada waktu kita berdoa itu membangun keintiman kita kepada Tuhan, bukan kehendak kita yang Tuhan berikan, tapi kehendak Tuhan itu berikan di kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita berdoa itu mengikis daging kita itu. Jadi esensi dari doa tersebut adalah membangun keintiman kita dengan Tuhan, sehingga sifat-sifat yang gak baik, daging ini dikikis sama Tuhan. Pada waktu apa? Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Benar gak? Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, apa Tuhan Yesus? Bukan kehendakku, tapi kehendaknya Tuhan. Jika pada waktu kita berdoa akhirnya, iya ya, kok ternyata doaku itu salah ya. Kok doaku tuh hanya memuaskan keinginan dagingku sendiri ya. Akhirnya pada waktu kita berdoa, daging ini dikikis Bapak Ibu. Sehingga pada waktu daging ini dikikis ya, akhirnya apa? Kita dapat melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan mengubahkan. Sehingga pada waktu kita di dalam masa penantian, yang pertama tetap berharap sama Tuhan. Dan harap itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pada waktu kita berharap butuh yang namanya iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dapat tidak kita lihat, dan juga iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Setelah berharap, beriman, berdoa. Dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka pada waktu kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita akan mendapatkan apa yang kita doakan. Kenapa? Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Kalau kita lihat kisah selanjutnya, nah ini kisahnya Lazarus. Nah, dalam masa tunggu ini, percayalah, Allah punya tujuan yang terbaik bagi orang percaya. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada.
ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kalau Bapak Ibu tahu tentang kisah ini pasti sudah semua tahu. Lazarus, saudaranya Maria dan Marta, tinggal di Betania. Dan pada waktu itu Lazarus sedang sakit. Dan Tuhan Yesus beritahu, itu loh Lazarus, saudaranya Maria Marta sedang sakit. Tuhan Yesus tolong doakan, tolong datang ke Betania agar Lazarus sembuh. Benar ya? Dan seharusnya Tuhan Yesus datang nggak? Saya tanya Bapak Ibu, seharusnya datang nggak? Seharusnya datang, karena ini sahabatnya. Tuhan Yesus itu ya langsung datang. Oh, namanya Lazarus itu sakit, ya harus datang didoakan. Tapi ini Tuhan Yesus sengaja. Kira-kira mau di Bapak Ibu, Tuhan, aku butuh pertolongan, aku butuh kesembuhan, aku butuh mujizat-Mu Tuhan. Tapi ternyata tunggu dulu. Nggak bisa, Tuhan itu sudah kepepet, ini harus bayar uang sekolah, ini kontrak rumah sudah habis Tuhan, ini harus bayar ini tagihan, ini sudah deadline, ini nggak bisa. Benar nggak? Tuhan Yesus sengaja. Kenapa sih? Kalau orang yang tidak kuat imannya, dia pasti ngomong apa? Tuhan Yesus kok ngono sih? Tuhan Yesus kok gak habis sih? Iki lo loro sih? Kok gak disembayangi, kok gak didoa? Benar gak Bapak Ibu? Bisa gak menyangkal Tuhan? Saya mau tanya. Aku sudah beribadah sama Tuhan, aku setiap pelayanan, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, memberikan kolekte. Tapi aku pada waktu aku minta sama Tuhan, mana pertolongannya Tuhan, mana jawabannya Tuhan? Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu tahu, di dalam masa tunggu, masa penantian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi kita percaya apa enggak? Harus percaya. Dan pada waktu Tuhan Yesus menunda, apa yang terjadi? Lazarusnya mati. Dulu Lazarus sakit, Tuhan diberitahu suruh mendoakan, enggak datang. Sekarang Lazarus mati. Ya apa? Tuhanmu itu mana? Mana kasihnya Tuhan? Benar enggak? Karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik. Ini disuruh datang, doakan aja loh, enggak mau. Si sombongnya si Tuhan Yesus misalnya gitu. Mana kasihnya Tuhan Yesus? Sekarang mati loh Lazarus. Saya mau tanya, kalau kita di zaman itu bagaimana dengan paradigma kita? Apa kita juga seperti itu? Katanya Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penuh mujizat. Tapi kenapa Tuhan biarkan Lazarus mati? Mana pertolongannya Tuhan? Mana katanya Allah itu adalah kasih, El Shaddai yang Maha Kuasa. Tapi kenyataannya loh, Lazarus mati. Mana jawabannya Tuhan itu mana? Terkadang pada orang mengikut Tuhan, dia bukan iman kepada Yesus Kristus, tapi iman kepada berkatnya Tuhan, iman kepada pertolongannya Tuhan. Ini harus kita ubah paradigma kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Kasihnya itu loh sungguh besar Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu masih mengalami sakit penyakit, masih mengalami pergumulan, Tuhan itu punya rencana yang besar. Tetap percaya, tetap berharap. Jangan cari alternatif lain. Akhirnya apa? Setelah 2 hari Yesus sengaja nggak datang, dan akhirnya Lazarus mati. Setelah yang Lazarus mati, kita tahu apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan akhirnya Lazarus, Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus, ke kuburan, dia ngomong, buka batunya. Oh, sudah bau Tuhan, sudah 4 hari, benar nggak? Bau, itu sudah 4 hari, tapi tetap buka, gulingkan batunya.
gulingkan batunya. Setelah itu baru Tuhan ngomong, Lazarus, bangkit dan berjalanlah. Akhirnya Lazarus dari mati dapat bangun. Mujizat Allah terjadi. Inilah Bapak Ibu. Beri soal-soal untuk Allah kita. Amen. Nah, Tuhan itu mujizat, Tuhan itu dahsyat. Mati ini loh, bangkit. Masalah Bapak Ibu sekecil apapun, sebesar apa, percayalah Tuhan itu kuasa membangkitkan itu dengan sakit disembuhkan. Yang berkurang Tuhan memberikan kelimpahan. Asal kita tetap berharap, percaya, beriman dan berdoa, dan ada waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini loh. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini loh, Tuhan itu nggak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya, Bapak Ibu. Sehingga pergumulan apapun yang Bapak Ibu hadapi, tetap berharap, tetap beriman, tetap berdoa. Ingat, khotbah ini omong 3B, gitu aja. Khotbahnya Pak 3B, berharap, beriman, dan berdoa. Kita baca sekali lagi ayat terakhir tadi, Yesaya tadi kita baca, ya. Ini sebagai ayat emas tadi itu. Next ya, Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, akhirnya apa? Mendapat kekuatan baru, benar nggak? Kalau seandainya tadi itu ada sesuatu datang, Lazarus sakit, itu ada sesuatu datang, gimana Pak? Sakit, sembuh, benar kan? Tapi akhirnya apa? Mati, sakit, sembuh, sama mati, bangkit, lebih besar mana saya mau tanya? Mati, bangkit, itu loh saya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, asal kita tetap yakin pertolongannya akan nyata dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat kami boleh tetap percaya, walaupun kami tidak melihat, tapi kami tahu pertolongan Tuhan itu nyata. Apa yang kami harapkan, Tuhan pasti memberikan jawaban. Yang beri kekuatan saat badai menerpa
berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan. Yang bersyukur Bapa, materi lebat Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sabari yang memberikan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau mau Bapak. Tuhan memberkati. Bersyukur Tuhan sungguh luar biasa sudah memberkati kita hari ini